Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-9. Ketentuan berbuka puasa dan sahur. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وقال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin yang berpuasa akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Muttafaq alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hendaklah kalian makan sahur karena pada santapan sahur terdapat berkah. Muttafaq alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, jika seseorang di antara kalian berbuka puasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma kering. Jika ia tidak mendapati kurma kering, hendaknya ia berbuka dengan minum air, karena air itu suci lagi menyucikan. Hadis riwayat 5 imam. Ini matan yang akan kita pelajari pada bab ini. Pertama, ketentuan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berbuka puasa telah bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, hadis yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Kaum muslimin yang berpuasa senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan kaum muslimin akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Nah, hadis ini mengandung beberapa masalah penting. Ya, kita petik masalah-masalah penting yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, sunnah berbuka puasa ketika telah masuk waktu berbuka. Sunnah berbuka puasa ketika telah masuk waktu berbuka. Waktu berbuka puasa adalah saat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thumma atimmu siyama ilal lail. Thumma atimmu siyama ilal lail. Al-Baqarah ayat 187. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ya. Batas akhirnya adalah datangnya malam. Terbenamnya matahari. Itu maghrib. Berarti waktu berbuka. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muttafaq alaih, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Jika malam hari telah datang dari arah sini, yaitu arah timur, dan siang hari
telah pergi dari arah sini, yaitu arah barat, serta telah terbenam matahari, orang yang berpuasa pun berbuka. Ya. Jika malam hari telah datang dari arah timur, ya, mulai gelap dari sana, sudah mulai datang, dan siang hari telah pergi dari arah sini, dari arah barat. Nah, timur sana ya. Barat di sini. Nah, jadi dari sana mulai gelapnya, mulai dari sana datangnya. Nah, dan di sini mulai pergi karena sudah terbenam. Nah, serta telah terbenam matahari. Orang yang berpuasa pun berbuka. Tayyib, yang menegaskan bahwa malam hari telah datang dari arah sini yang dimaksud adalah arah timur, ya, disebutkan di sini, ditegaskan pada hadits Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkannya dengan jari tangan beliau ke arah timur. Ya, hadits tersebut muttafaq alaih. Idza aqbala al-lailu min hahuna, sambil menunjuk ke arah timur. Nah, dan wa adbaron naharu min hahuna, siang hari telah pergi dari arah sini, yaitu barat. Nah, adapun kalimat faqad aftara shaim, orang yang berpuasa pun berbuka, maknanya telah tiba waktunya bagi orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, yaitu dengan makan dan minum. Ya. Bukan maknanya ketika itu orang yang berpuasa secara hukum telah buka puasa secara otomatis meskipun tanpa makan, minum dan yang lainnya. Ya, tafsiran seperti itu keliru. Jadi faqad aftara shaim, orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa pun berbuka. Orang yang berpuasa pun berbuka. Bukan maksudnya secara otomatis, ya, batal puasa, ya, buka puasa meskipun tanpa makan, minum dan yang lainnya. Nah, tafsiran seperti itu keliru. Tafsirkan bahwa secara otomatis berbuka meskipun tanpa makan dan minum. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu menyambung puasa dengan puasa berikutnya tanpa berbuka. Ya, puasa wisol yang dilarang oleh Rasulullah SAW maknanya menyambung puasa dengan puasa berikutnya tanpa berbuka. Nah, berarti ketika terbenam matahari, jika seseorang tidak, ya, berbuka dengan makan dan minum atau semisalnya, puasanya lanjut. Nah, jika dia tidak berniat membatalkannya, ya, dan melakukan pembatal puasa dengan makan dan minum dan semisalnya, berarti puasanya lanjut. Ya, lanjutkan sampai esok harinya. Dan yang seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu puasa wisal, dilarang. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang akan batal puasanya dengan meniatkan batal disertai dengan berbuka, makan dan minum. Nah, difahami ini? Adapun dhabit, yakni kriteria terbenamnya matahari, ya, pada halaman 204. Nah, adapun dhabit, yakni kriteria terbenamnya matahari adalah ketika terbenamnya seluruh bulatan matahari.
terbenamnya seluruh bulatan matahari. Ya, sampai seluruh bulatan matahari terbenam seluruhnya, hilang, berarti terbenam. Nah, jadi tatkala tepi atas bulatan matahari telah terbenam, barulah matahari, ya saat itulah matahari dinyatakan telah terbenam. Dan saat itu akan tampak warna gelap di ufuk timur. Jadi ketika bulatan matahari seluruhnya terbenam, tepi atasnya terbenam, hilang. Nah, saat itu, ya, tampak warna gelap di ufuk timur. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Jika malam hari telah datang, ya, dari arah sini. Nah, penetapan waktu terbenamnya matahari sebagai waktu untuk berbuka puasa bisa dicapai dengan 2 tingkatan. Perhatikan, penetapan waktu terbenamnya matahari sebagai waktu untuk berbuka puasa bisa dicapai dengan 2 tingkatan. Yang pertama, dengan pengetahuan pasti, yakin bahwa matahari telah terbenam. Ya, kami nukil di sini keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Ya. Beliau mengatakan para ulama telah bersepakat bahwa waktu berbuka adalah ketika telah nyata terbenamnya matahari dengan cara melihatnya sendiri atau berdasarkan berita 2 orang yang adil. Yaitu yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita pelajari makna al-adl. Nah, dengan cara melihatnya sendiri atau berdasarkan berita 2 orang yang adil. Bisa juga berdasarkan berita 1 orang yang adil menurut pendapat yang rajih. Kesimpulannya, ya, pemastiannya karena melihat sendiri terbenam, atau dia seseorang tidak melihatnya sendiri tetapi dia mendapat berita dari orang yang adil, ya, meskipun orang adil itu cuma 1 orang, memberitakan kepadanya, saya sudah melihat, ya, matahari terbenam. Nah, berarti diketahui dengan pasti bahwa matahari telah terbenam. Yang kedua, dengan dugaan kuat. Dengan dugaan kuat bahwa matahari telah terbenam. Kami nukil di sini keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, barang siapa memiliki dugaan kuat telah terbenamnya matahari, disyariatkan pula baginya untuk berbuka. Hal ini berdasarkan hadits Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma, hadits yang telah lewat. Ya, aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma qaimin thumma tala'atis syams. Kami pernah berbuka pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung, kemudian matahari kembali muncul. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab jika para sahabat saat itu memang berbuka puasa berdasarkan pengetahuan pasti, yakin, tentu tidak terjadi munculnya kembali matahari. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka ketika itu hanya menduga dengan dugaan kuat, dan ternyata dugaan itu meleset. Dipetik dari hadis ini bahwa bisa bersandar dengan dugaan yang kuat ketika tidak bisa mencapai tingkatan yakin. Ketika tidak bisa mencapai tingkatan yakin, tidak bisa dikatakan dengan pasti, beramal dengan dugaan kuat. Nah, kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalil wal-Ikram, berbuka puasa dengan berpatokan kepada jam termasuk jenis berbuka berdasarkan dugaan kuat. Ya. Berpatokan kepada jam termasuk jenis berbuka berdasarkan dugaan kuat, yaitu berupa penggunaan jadwal waktu sholat dan puasa. Nah, di banyak tempat tidak memungkinkan untuk bisa melihat matahari terbenam setiap hari. Nah, tidak memungkinkan. Ya. Mungkin bisa misalnya
datang ke tepi pantai, kemudian melihat terbenamnya matahari, ya. Tapi untuk setiap hari ke sana, jaraknya jauh misalnya, tidak mungkin kan? Mungkin bisa sekali seminggu. Nah, untuk melihatnya. Nah, untuk kelanjutannya ya tinggal diduga kuat dengan berpatokan kepada jam. Yang jelas yang disebutkan Al-Utsaimin rahimahullah bisa bersandar dengan ya jadwal waktu sholat dan puasa yang berdasarkan perhitungan. Nah, jika memang tidak bisa melihat sendiri di tempat yang tidak bisa melihat matahari terbenam, ya menggunakan jadwal waktu sholat dan puasa. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, jika seseorang bersandar dengan ini berdasarkan dugaan kuat, ya, berdasarkan jadwal, yakni jadwal waktu sholat dan puasa misalnya, kemudian ternyata ya meleset, ya, ternyata meleset perhitungan jadwal itu, dia tidak terkena kewajiban melakukan qada puasa. Nah, menurut pendapat yang benar di antara pendapat ulama. Nah, dalilnya adalah hadis Asma di atas yang telah kita dengar. Ternyata dugaan para sahabat ketika itu meleset, matahari kelihatan lagi, ternyata belum terbenam, dan puasa mereka tidak dianggap batal oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini dua tingkatan, ya. Perhatian, ya, kami sebutkan di sini sebagai peringatan, jika terjadi keraguan tentang terbenamnya matahari, tidak boleh berbuka puasa. Jika ragu, yang dimaksud ragu, ya, dugaan antara terbenam dengan belum, ya, itu berimbang. Itu namanya ragu. Nah, beda dengan dugaan kuat yang merupakan tingkatan kedua yang telah kita pelajari tadi. Dugaan kuat artinya prediksi dugaan bahwa telah terbenam itu lebih kuat. Nah, jadi ini di atas, tingkatannya di atas ragu. Nah, adapun kalau ragu, ya, tidak boleh berbuka puasa. Nah, disebutkan di sini bahwa jika berbuka dalam keadaan ragu akan terbenamnya matahari, ia melakukan tindakan yang haram. Ya. Dengan itu dia membatalkan puasa. Ya. Dan terkena kewajiban melakukan qada puasa. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kecuali, kata beliau, jika diketahui setelahnya bahwa ia berbuka setelah matahari terbenam, dianggap sah. Jadi meskipun, ya, meskipun dia melakukannya dalam keadaan ragu, tetapi diketahui setelah itu bahwa ternyata dia, jadi berbukanya itu jatuh memang setelah matahari terbenam. Artinya dia tidak keliru. Kelirunya dia adalah karena dalam keadaan ragu melakukan itu. Tapi realitasnya ternyata buka puasanya jatuh setelah terbenamnya matahari. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang seperti ini dianggap sah dan tidak ada kewajiban qada puasa. Yang salah tadi dasarnya. Karena dasarnya adalah ragu. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Hanya saja kalau ternyata Allah takdirkan kenyataannya buka puasanya jatuh setelah
matahari terbenam, meskipun dasarnya keraguan tadi, ya, namun karena kenyataannya buka puasanya telah jatuh setelah matahari terbenam, yang seperti ini sah. Kalau tidak diketahui, ya, tidak diketahui hal itu karena dasarnya adalah sesuatu yang salah, yang haram, ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tindakannya haram, puasanya batal dan terkena kewajiban qada. Wallahu a'lam. Yang kedua, kaum muslimin yang berpuasa senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa ketika tiba waktunya. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebaikan dalam hal agama, berupa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta memperoleh kelapangan dan ketenangan hati, kalbu. Bersegera berbuka puasa juga akan lebih meringankan orang yang berpuasa dan lebih memberikan kekuatan dalam beribadah. Nah, sebaliknya, ya, jadi difahami dari sini bahwa menunda berbuka puasa dari waktunya berarti merupakan sebab timbulnya kejelekan. Jika menyegerakan berbuka puasa ketika tiba waktunya, itu adalah faktor yang akan menjadikan kaum muslimin yang melakukan itu mendapat kebaikan, ya, dengan makna yang telah kita dengar tadi. Berarti sebaliknya, jika menunda berbuka puasa dari waktunya, sudah masuk waktu berbuka tetapi sengaja menunda, ya, itu merupakan faktor sebab timbulnya kejelekan. Dengan demikian kita mengetahui, ya, dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan menunda berbuka puasa hingga muncul bintang-bintang di langit, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sesat Syiah Rafidah, itu bukan kebaikan. Ya, itu bukan kebaikan. Menunda berbuka puasa itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana disebutkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu zahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitr, li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirunah." Agama ini senantiasa berjaya selama kaum muslimin bersegera dalam berbuka puasa. Karena kaum Yahudi dan Nasrani biasa menundanya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Ya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafaz la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ajjalul fitra fa innal yahuda yuakhiruna. Fa innal yahuda yuakhirun. Kaum muslimin senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Oleh karena itu bersegeralah kalian dalam berbuka puasa karena kaum Yahudi selalu menundanya. Ya, hadis ini dinyatakan berderajat hasan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Kata Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, ya. Jadi dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, Syekh Muqbil berpendapat bahwa menunda berbuka puasa hukumnya makruh. Menunda berbuka puasa hukumnya makruh. Karena, ini kenapa dimakruhkan? Karena seolah-olah meniru kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, maksudnya hukumnya makruh manakala orang yang menunda berbuka puasa, berbuka puasa tersebut memang sengaja melakukannya. Dan memandang ada keutamaannya. Memandang bahwa menunda berbuka puasa ada keutamaannya. Ya, sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Yang ketiga, terlarangnya puasa wisal. Syariat yang telah kita dengar, syariat berbuka puasa dan menyegerakan berbuka puasa saat tiba waktu berbuka puasa. Hal itu menunjukkan
bahwa puasa wisol tidak disyariatkan. Menunjukkan bahwa puasa wisol tidak disyariatkan. Apa yang dimaksud dengan puasa wisol? Puasa wisol adalah menyambung puasa dalam 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Ya, ketika masuk waktu berbuka, dia tidak berbuka, dia meniatkan lanjut puasanya terus. Ya, malam itu puasa, besoknya lanjut sampai maghrib baru berbuka, berarti menyambung 2 hari. Nah, atau bahkan lebih. Terus sampai hari ketiga tidak berbuka, sampai hari keempat tidak berbuka. Terus berhari-hari. Ini namanya puasa wisol. Menyambung puasa dalam 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim terdapat riwayat dari hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk melakukan puasa wisal. Qila lahu, dikatakan, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, innaka tuwasilu ya Rasulullah, sungguh engkau sendiri melakukan puasa wisal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, sedangkan beliau sendiri melakukannya. Beliau pun ditanya mengenai hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lastu kahayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Ya, bagaimana makna hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Artinya, ini adalah hukum khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan puasa wisol. Adapun umatnya tidak. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan ini? Sebabnya, kata beliau, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol karena beliau diberi makan dan minum oleh Rabbnya. Apa maksudnya diberi makan dan minum oleh Rabbnya? Ya, makna hadits ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim dan Al-Utsaimin. Yang dimaksud makan dan minum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kelapangan hati yang Allah berikan dalam kalbu beliau untuk senantiasa berzikir kepadanya, mengingatnya daripada mengingat perkara lain. Jadi Allah memberikan kelapangan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan hati kepada beliau Rasulullah SAW, ya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat perkara lainnya. Jadi makan dan minum yang dimaksud di sini adalah maknawi. Ya, bersifat maknawi. Yaitu kelapangan hati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Beliau terkadang melakukan puasa wisol. Rasulullah SAW terkadang melakukan puasa wisol. Adapun umatnya dilarang. Nah, apa hukumnya? Jadi bagi umat ini melakukan puasa wisol ada larangan dari Nabi SAW. Tapi larangan itu sifatnya apa? Apakah bersifat haram, makruh, atau larangan tersebut hanya tertuju kepada orang yang tidak mampu melakukannya, terberatkan dengannya? Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Ya, beliau, yakni Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat, berpendapat bahwa larangan tersebut hanya tertuju kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, ya, ada riwayat bahwa beliau pernah melakukan puasa wisol selama 15 hari.
Subhanallah, kuat sekali. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah melakukan puasa wisol 15 hari tidak berbuka. Hari ke-15 terbenam matahari baru berbuka. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Beliau melakukan itu karena beliau berpendapat demikian. Itu pendapatnya. Ini pendapat sahabat. Pendapat sahabat, ya, jika berbeda dengan makna yang tampak dari hadis, ya, tidak bisa kita ikuti. Nah, jadi yang benar dalam masalah ini itu adalah ijtihad Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ya, itu adalah pemahaman yang salah terhadap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar yang boleh melakukannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena illat faktor yang disebutkan yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan minum kepadanya. Yani maknawi, memberi kelapangan kalbu yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat yang lainnya. Yang ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, larangan Rasulullah SAW kalau begitu, larangan Nabi SAW kepada umatnya melakukan puasa wisal, setidaknya hukumnya makruh dan yang lebih mendekati kebenaran adalah haram. Nah, akan tetapi yang disebutkan di sini, akan tetapi terdapat izin pada halaman 209. Akan tetapi terdapat izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan wisal hanya sampai waktu sahur. Jika ada yang ingin menyambung puasanya, wisal, boleh. Ada izin dari Rasulullah SAW, tapi batasnya hanya sampai waktu sahur. Ya, jika tiba waktu makan sahur, harus makan sahur. Tidak boleh dilanjutkan sampai esoknya. Pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tuwasilu, fa ayyukum idza arada ay yuwasila falyuwasil hatta as-sahar." Janganlah kalian melakukan puasa wisal. Maka dari itu siapapun di antara kalian jika ingin meneruskan puasanya, tidak berbuka, lakukanlah hingga waktu sahur. Ya, itu batas terakhir. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Ini izin dari Nabi SAW. Tetapi yang lebih utama dan yang merupakan sunnah Nabi SAW adalah segera berbuka saat tiba waktunya. Jadi jika ada yang ingin melakukan ini, ya, batasnya hanya sampai makan sahur. Tidak boleh melewati itu. Tidak boleh dilanjutkan sampai esoknya. Tetapi yang merupakan sunnah Nabi SAW dan yang afdol adalah yang telah kita dengar. La yazalun nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Senantiasa kaum muslimin yang berpuasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ketika telah terbenam matahari tiba waktu berbuka, segerakan berbuka puasa. Ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang afdal. Kita selesai dari ketentuan berbuka puasa. Sekarang ketentuan sahur. Berkenaan dengan makan sahur, As-Sa'di rahimahullah dalam matan menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur karena pada santapan sahur terdapat berkah. Muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, terdapat keterangan pada catatan kaki nomor 8. Kata as-sahur pada hadis bisa dibaca dengan fathah, yaitu as-sahur artinya santapan sahur. Bisa juga dibaca dengan dhammah, as-suhur, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dengan dhammah. Ya, pada huruf sin. Maknanya artinya perbuatan makan sahur. Hendaklah kalian makan sahur karena ya pada amalan makan sahur itu terdapat berkah. Ya. Kedua bacaan itu ya benar. Nah,
Pada hadis ini terdapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur. Apa yang dimaksud dengan sahur? Definisinya, sahur adalah makan atau minum di waktu sahar. Di waktu sahar. Waktu sahar adalah rentang waktu di akhir malam sebelum waktu subuh. Rentang waktu di akhir malam sebelum waktu subuh. Jadi makan atau minum di rentang waktu di akhir malam sebelum waktu subuh. Itulah yang dimaksud dengan makan sahur. An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', waktu sahur adalah rentang waktu antara pertengahan malam hingga terbitnya fajar, waktu subuh. Jadi rentang waktunya mulai dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Itu waktu makan sahur. Kata Nawawi rahimahullah. Masalah pertama hukum sahur. Hukum sahur. Sahur yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, hadis Anas, hukumnya sunnah, tidak wajib. Hal ini merupakan ijma', kesepakatan ulama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sahur hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur tidak sampai pada tingkatan wajib hukumnya. Dalilnya adalah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa wisal bersama para sahabat selama 2 hari ketika mereka enggan berhenti melakukan wisal. Kemudian mereka melihat munculnya hilal bulan Syawal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum kal munakkili lahum." Jadi sudah lewat keterangan Nabi Rasulullah SAW melarang melakukan puasa wisal. Nah, ketika itu sebagian sahabat enggan berhenti melakukan wisal. Mereka ingin melakukannya. Melihat hal itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajari mereka dengan cara beliau melakukan puasa wisal bersama mereka. Terus berpuasa wisal. Kemudian mereka melihat munculnya hilal bulan Syawal. Nah, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Seandainya hilal bulan Syawal masih tertunda, sungguh aku tambah jatah wisal untuk kalian. Maksud ucapan ini hardikan kepada mereka agar berhenti melakukan itu karena telah dilarang. Seakan-akan Rasulullah SAW kal munakkili lahum. Beliau SAW mengucapkan itu kal munakkili lahum. Seakan-akan Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada para sahabat tersebut sebagai hukuman atas keengganan mereka meninggalkan wisal. Hadits ini muttafaq alaih. Dipetik hukum dari sini, seandainya sahur hukumnya wajib, tentu Rasulullah SAW tidak akan melakukan wisal bersama para sahabat. Karena melakukan wisal menyambung puasa sampai 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, atau lebih dari itu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak makan sahur. Berarti makan sahur ditinggalkan. Nah, tidak makan sahur untuk puasa hari kedua yang disambung itu. Tidak makan sahur untuk puasa yang ketiga, yang disambung. Nah, ini menunjukkan bahwa makan sahur hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Jika seseorang berpuasa tanpa makan sahur, berniat berpuasa tanpa makan sahur, puasanya sah dan dia tidak berdosa meninggalkan makan sahur. Nah,
Selanjutnya, para ulama menyatakan bahwa sunnah makan sahur tercapai dengan menyantap setidaknya makanan atau minuman sahur. Ya, setidaknya makanan atau minuman sahur. Ya, meskipun air seteguk, itu sudah terhitung sahur. Sudah terhitung melaksanakan sunnah sahur. Ya, meskipun makan hanya satu suap, itu sudah terhitung sahur. Nah, jadi menyantap setidaknya makanan atau minuman sahur itu sudah tergolong sahur. Yang kedua, berkah sahur. Menurut pendapat yang benar, berkah pada sahur dapat diraih dari berbagai sisi. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam pada hadits Anas mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, makan sahurlah kalian karena pada santapan sahur terdapat berkah. Nah, mengenai berkah yang disebutkan pada hadits ini, menurut pendapat yang benar, berkah pada sahur dapat diraih dari berbagai sisi. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar dan Al-Utsaimin. Di antara berkah-berkah itu, yang pertama, berkah terbesar yang akan diraih dengan melaksanakan sahur adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah qauliyah yaitu sunnah berupa ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan Rasul, sabda Rasul alaihi wasallam yang dilaksanakan dengan makan sahur adalah hadis Anas tadi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena pada santapan sahur itu terdapat berkah. Adapun sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana pada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayah." Kami pernah melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami pergi menunaikan sholat subuh. Kata Zaid bin Thabit. Aku, yaitu Anas, Anas yang mendengar hadis ini dari Zaid bin Thabit, Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit. Ya. Jadi ini sahabat meriwayatkan hadis kepada sahabat yang lain. Zaid meriwayatkan kepada Anas. Anas kemudian bertanya kepada Zaid, berapa selang waktu antara keduanya, antara sahur dan sholat subuh? Ya. Penjelasan bahwa yang ditanyakan di sini adalah selang waktu antara sahurnya Rasulullah SAW dan mulai sholat subuh. Ini diterangkan secara tuntas pada halaman-halaman berikutnya. Nah, ada riwayat-riwayat yang menunjukkan hal itu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan itu. 50 ayah, qadar 50 ayah. Selang waktu antara makan sahurnya Nabi Rasulullah SAW dengan mulainya sholat subuh, dengan beliau melakukan sholat subuh, adalah lama bacaan 50 ayat. Lama bacaan 50 ayat. Nah, muttafaq alaih. Yang dipetik sekarang dari hadis ini terkait dengan pembahasan berkah sahur adalah bahwa orang yang melakukan makan sahur berarti dia telah melaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sunnah fi'liyah. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makan sahur untuk berpuasa. Berkah yang kedua menyelisihi kebiasaan ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis ini, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahar." Pembeda antara puasa kami umat ini dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Menyelisihi
kebiasaan ahli kitab, kaum Yahud dan Nasrani, ini adalah berkah. Nah, ini adalah berkah. Ya. Ya. Yang ketiga, menguatkan orang yang berpuasa dalam beribadah. Makan sahur akan menguatkan orang yang berpuasa dalam beribadah. Nah, sehingga ketika berpuasa, kuat. Ya, tetap membaca Al-Quran. Ya, tetap menghafal Al-Quran. Memperbanyak sholat sunnah. Ya, bukan terus berpuasa kerjanya tidur saja. Nah, karena lemes, karena tidak makan sahur. Nah, jadi ketika makan sahur, ya, yang cukup, jadi kuat. Ya, ketika berpuasa, tetap, ya, ibadahnya tetap jalan. Ini kan berkah. Nah, berkah yang diraih dengan makan sahur. Yang keempat, memberi tambahan semangat dalam melaksanakan ibadah. Jadi tambah semangat. Ya. Yang kelima, menjadi sebab untuk berzikir dan berdoa di waktu terkabulnya doa karena terjaga di waktu sahur. Karena bangun di akhir malam untuk makan sahur, ya. Kita mengetahui bersama bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab, waktu terkabulnya doa. Ya, bangun di akhir malam pada waktu itu, sepertiga malam terakhir, ya, makan sahur. Ya, terus sampai menjelang terbitnya fajar. Terjaga karena bangun makan sahur. Dimanfaatkan untuk berzikir dan berdoa. Ya, itu adalah waktu yang mustajab. Nah, ini berkah. Berbeda dengan orang yang tidak bangun makan sahur. Lewat waktu itu, dalam keadaan dia tidur. Nah, berikutnya yang terakhir, mendapatkan kesempatan untuk menyusulkan niat berpuasa esok harinya itu bagi orang yang lupa berniat sebelum tidur. Boleh jadi seseorang di malam harinya tidur dalam keadaan lupa dia meniatkan untuk berpuasa lagi esok harinya. Ketika dia terbangun untuk makan sahur, ya, dengan bangun makan sahur tentu saja dengan itu dia berniat. Karena makan sahurnya itu untuk apa? Makan sahurnya tentunya untuk puasa. Dengan itu dia menyusulkan niatnya yang tadinya lupa dia lakukan ketika, ya, di awal malam dia tertidur. Nah, yang ketiga, sunnah mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu terbit fajar, mendekati waktu subuh. Pelaksanaan sahur disunnahkan diakhirkan hingga mendekati waktu terbit fajar, mendekati waktu subuh. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, yaitu Zaid bin Thabit pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh Anas bin Malik, berapa selang waktu antara makan sahurnya Nabi SAW dengan beliau melaksanakan sholat subuh? Dijawab oleh Zaid bin Thabit, 50 ayat. Ya, lama bacaan 50 ayat. Jadi itu waktu yang tersisa. Nah, itu adalah waktu yang dekat dengan terbitnya fajar. Nah, hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ya, di sini kemudian kami menyebutkan, ya, riwayat-riwayat yang terkait dengan keterangan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan Anas bin Malik kepada Zaid bin Thabit, ya, yang dimaksud oleh beliau adalah berapa selang waktu antara makan sahurnya Rasulullah SAW dengan beliau melaksanakan sholat subuh. Yang dijawab bahwa selang waktu itu adalah jangka waktu, lama waktu untuk menyelesaikan bacaan 50 ayat. Ya. Keterangan itu secara lengkap
bisa dilihat pada buku ini, tidak mungkin kan ya disampaikan pada majelis ini di waktu yang terbatas. Nah, yang jelas selang waktu menyelesaikan bacaan 50 ayat, kata Al-Utsaimin rahimahullah, lihat halaman 214 paragraf terakhir. Halaman 214 paragraf terakhir, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin, bacaan 50 ayat berkisar 10 menit hingga 1/4 jam. Ya, berkisar 10 menit hingga 1/4 jam. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam makan sahur ya selang waktu antara makan sahurnya beliau dengan memulai salat subuh ya, selang waktunya cuma berapa? 10 menit hingga 1/4 jam. 15 menit. Iya. Nah, sebelum salat subuh itu hanya diantarai dengan apa? Hanya diantarai dengan 2 salat sunnah ya, 2 rakaat. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh dan adzan. Iya. Jadi Rasulullah SAW makan sahur. Iya, kemudian terdengar adzan Bilal radhiyallahu anhu. Ya, kemudian beliau salat sunnah 2 rakaat, kemudian salat subuh. Nah, antara beliau salat subuh dengan makan sahurnya selang waktu yang ada cuma 10 menit atau 1/4 jam. Nah, berarti kan dekat dengan terbitnya fajar. Hal ini dikarenakan tujuan makan sahur adalah untuk memberi kekuatan, stamina dalam menjalankan puasa. Nah, jadi kalau ditanyakan kenapa kok diakhirkan sampai ya batas waktu seperti itu yang dekat sekali, jawabannya karena tujuan makan sahur adalah untuk memberi kekuatan, untuk memberi stamina dalam menjalankan puasa. Oleh karena itu sahur yang dilakukan jika semakin mendekati waktu fajar akan semakin membantu seseorang agar kuat dalam menjalankan puasa. Kalau makan sahurnya jam 1, terbit fajar sudah lapar lagi. Iya, kan begitu. Nah, penting kita dengar keterangan Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan ini dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Kami nukil di sini. Akan tetapi, kata beliau, sahur diakhirkan selama tidak ada kekhawatiran terbentur terbitnya fajar. Jika ada kekhawatiran terbitnya fajar, bersegeralah menunaikan sahur. Contoh, ya beliau memberi contoh ini. Jika cukup baginya 1/4 jam untuk menunaikan sahur, tunaikanlah sahur ketika tersisa waktu 1/4 jam sebelum terbit fajar. Jika cukup baginya 5 menit untuk menunaikan sahur, tunaikanlah sahur ketika tersisa 5 menit lagi sebelum terbit fajar. Ya. Artinya setelah waktu antara awal sahur hingga akhir sahur, seukuran setelah waktu antara awal sahur dengan tiba waktu fajar. Jadi tergantung kan. Sebagian orang ada yang cara makannya cepat. Nah, cepat, singkat, terus selesai, kenyang sudah. Ada juga yang agak lambat. Nah, jadi kalau dia biasanya butuh waktu ya sekitar 10 atau sampai 15 menit, jangan ditunda sampai tersisa waktu cuma 5 menit, nggak selesai nanti. Nah, jadi ini harus ada perhitungannya. Nah, seperti yang telah kita dengar contohnya dari Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau juga mengatakan dalam kitab Majmu' ar-Rasail, ya, kelanjutannya, nukilan dari beliau, Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Majmu' ar-Rasail, semestinya seseorang bersiap untuk menyelesaikan makan sahurnya sebelum tiba waktu fajar. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang jika waktu fajar telah dekat sekali, barulah ia bergegas melakukan sahur. Ya, terburu-buru akhirnya apa? Kesedak. Nah, atau akhirnya ada yang ketinggalan. Ya Allah musta'an, susunya belum sempat keminum.
Nah, jadi diperhitungkan. Ya. Diperhitungkan, tergantung hidangannya juga kan begitu. Nah, diperhitungkan, wah ini Masya Allah hidangannya butuh sekitar 15-20 menit ini kelihatannya. Nah, berarti jangan ya sampai tersisa 5 menit atau 7 menit nanti tidak selesai. Baik. Nah, beliau mengingatkan di sini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang jika waktu fajar telah dekat sekali barulah ia bergegas melakukan sahur. Ya, ia menganggap bahwa itulah yang merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sahur. Namun hal itu tidaklah benar. Sebab mengakhirkan sahur semestinya dilakukan pada waktu yang benar-benar memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan makan sahurnya sebelum terbit fajar. Nah, ya. Yang keempat, halaman 216, batas akhir waktu sahur. Batas akhir waktu sahur. Mengenai batas akhir waktu sahur, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pembahasan ini penting. Ya. Karena mungkin pendapat yang lemah yang akan kita dengar nanti dalam masalah ini, dalam masalah akhir waktu sahur, mungkin saja diamalkan oleh sebagian orang yang tidak mengetahui kelemahan pendapat itu. Ya, padahal itu pendapat yang keliru. Ya. Pendapat pertama, batas akhir waktu pelaksanaan sahur adalah terbitnya fajar shadiq, fajar asli yang merupakan tanda masuknya waktu salat subuh. Ini merupakan pendapat jumhur, mayoritas ulama, termasuk 4 imam madhab. Ya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Ya. Jadi batas akhirnya apa? Batas akhirnya adalah waktu pelaksanaan batas akhir waktu pelaksanaan sahur adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar asli yang merupakan tanda masuknya waktu sholat subuh. Nah, dalam hal ini terdapat pula riwayat dari sahabat Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa keduanya berfatwa demikian. Ya, atas akhirnya adalah apa yang kita dengar tadi. Inilah pendapat yang benar. Pendapat ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Al-Baqarah 187. Maknanya, dan makan minumlah kalian hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu apa? Fajar. Yang dimaksudkan fajar ini fajar shadiq, fajar asli. Ya. Yang merupakan tanda masuknya waktu salat subuh. Jadi izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum batasnya adalah sampai terbitnya fajar. Jadi kalau sudah terbit fajar shadiq, sudah wajib menahan. Sudah wajib imsak, menahan, berpuasa. Tidak boleh melewati itu. Nah, jadi batas akhirnya itu. Ya. Terdapat pula riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menafsirkan ayat ini, yaitu hadits Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dan hadits Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu yang telah lewat. Yaitu kekeliruan Adi bin Hatim karena salah dalam memahami ayat ini. Ya, mengambil apa? Tali hitam dan putih diletakkan di bawah bantalnya, kemudian terus makan sambil melihat, menunggu sampai bisa membedakan. Ya. Itu akan terbedakan kalau sudah terang kan. Nah, kalau fajar shadiq muncul, ya, itu kan masih gelap ya. Awal terbitnya fajar itu masih gelap. Ini diletakkan di bawah bantal, terus dilihati. Jadi itu akan terbedakan akhirnya ketika apa? Sudah terang. Nah, artinya sejak tadi terbitnya fajar. Nah, ternyata itu disalahkan oleh Rasulullah SAW. Namun pada peristiwa itu Adi bin Hatim puasanya tidak dianggap batal karena apa?
Karena tidak mengerti hukum. Nah, dan itu juga terjadi dialami oleh sebagian sahabat yang lain, ini selain Adi bin Hatim, sebagaimana pada hadits Sahal bin Sa'ad. Nah, kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa makna ayat adalah apa yang telah kita dengar. Yang dimaksud dengan benang putih adalah warna putih, yaitu terangnya, ya, permulaan siang. Yang dimaksud dengan benang hitam adalah warna hitam, yaitu gelapnya akhir malam. Itu dengan terbitnya fajar. Baik. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, diantaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari sebelum terbit fajar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr." Makan dan minumlah kalian hingga ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Karena ia, yakni ibnu ummi maktum, tidak mengumandangkan azan sampai benar terbit fajar. Ya, sampai benar terbit fajar. Ya, hadis ini muttafaq alaih. Ya, dan ini lafaz pada riwayat Al-Bukhari. Nah, ini adalah lafaz pada riwayat Al-Bukhari. Terdapat pula hadis muttafaq alaih lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang semakna dengan hadis Aisyah tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita ada dua adzan. Ya, adzan Bilal, ini adzan yang pertama. Ya. Akan disebutkan nanti di sini ucapan Al-Albani rahimahullah sekitar 15 menit, ya sekitar itulah. Ya. Sekitar 15 menit sebelum terbit fajar. Nah, jika mendengar adzan itu, Nabi SAW mengatakan tetap makan dan minum. Ya, jangan terpengaruh dengan adzan itu, karena adzan itu bukan adzan untuk sholat subuh. Ya, sebagaimana akan diterangkan tujuan adzan itu pada hadis setelahnya. Sampai yang adzan Ibnu Ummi Maktum. Ya, karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan mengumandangkan adzannya hingga terbit fajar. Nah, hingga terbit fajar. Baik. Berarti adzan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, ini adzan kedua, adalah adzan untuk sholat subuh yang itu dikumandangkan ketika fajar telah terbit. Fajar shadiq, fajar asli telah terbit. Nah, izin untuk makan dan minum hanya sampai adzan itu terdengar. Kalau adzan itu sudah terdengar, wajib menahan, imsak. Sudah harus berpuasa, sudah tidak boleh makan sahur. Ya, ketika mendengar adzan itu. Nah, ini dalil bahwa batasnya sampai di situ. Yang kedua, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'anna ahadakum adzanu Bilalin min sahurihi, fa innahu yu'adzinu bilailin liyurji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum." Ya, al-hadits, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian tertahan dari makan sahurnya oleh adzan Bilal. Karena Bilal mengumandangkan adzan untuk memulangkan orang yang salat malam di antara kalian dan untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian. Ya, adzannya Bilal adzan pertama tujuannya ini. Sekitar 15 menit sebelum adzan yang kedua, sebelum adzan subuh. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Nah, dan hadits yang lainnya yang telah disebutkan di sini, ya. Ya. Jadi sifat barakallahu fikum pada kelanjutan hadis Ibnu Mas'ud dan hadis
Samurah bin Jundub yang tidak kita baca karena waktu yang tidak memungkinkan. Di situ ada keterangan tentang fajar shadiq, fajar asli, ya, dan fajar kadzib. Nah, fajar shadiq, fajar asli, dan fajar kadzib, ya, bisa disimak dalam buku ini. Nah, pendapat yang kedua, terdapat toleransi batas waktu melakukan sahur setelah terbit fajar hingga benar-benar tampak jelas dan cahaya putih menyebar di jalan-jalan serta rumah-rumah. Ya, terdapat toleransi batas waktu melakukan sahur setelah terbit fajar hingga benar-benar tampak jelas dan cahaya putih menyebar di jalan-jalan serta rumah-rumah. Nah, jadi menurut pendapat ini, meskipun sudah terbit fajar dan dikumandangkan adzan subuh karena fajar telah terbit, masih boleh makan. Ya, karena ya cahaya fajar itu belum menyebar ya sampai ke jalan-jalan dan rumah-rumah, kan rumah-rumah dan jalan-jalan masih gelap kan itu. Jadi tunggu sampai fajar ini semakin menyebar, rumah-rumah mulai kelihatan, tampak jelas, sudah mulai terang, jalan-jalan juga sudah mulai terang, baru berhenti makan sahur. Menurut pendapat ini. Nah, pendapat ini berhujjah bahwa ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di atas. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, menyangka bahwa makna makan minumlah kalian sampai benar-benar tampak jelas difahami seperti ini. Nah, ini tentunya pemahaman yang keliru. Sebagaimana telah kita dengar ya makna ayat itu dan ya hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Nah, juga terdapat hadis yang mendukung pendapat ini ya, yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalan periwayatan Asim bin Abi An-Najud dari Zir bin Hubaish ya, meriwayatkan dari Hudzaifah. Nah, ya. Kesimpulannya, hadis tersebut hadis yang syadz, hadis yang ganjil, hadis yang keliru, dihukumi keliru oleh An-Nasa'i ya rahimahullah. Nah, ya, jadi yang benar dalam periwayatan hadis itu adalah mauquf dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang benar pada riwayatan hadis itu adalah mauquf, jadi berasal dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan demikian. Nah, ya. Apa yang disebut oleh Nasa'i bahwa riwayat itu keliru penisbatan kepada Rasulullah SAW, ini juga didukung oleh guru kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab Ahadits Mu'allah. Nah, jadi tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang mendukung pendapat ini. Yang ada hanya asar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, dan itu bukan hujjah jika bertentangan dengan makna dari yang tampak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, ya kami simpulkan di sini tidak diragukan lagi bahwa pendapat kedua ini lemah. Apalagi pendapat ini menyelisihi makna yang tampak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai-sampai Ibnu Qudamah rahimahullah menganggap pendapat yang kedua ini sebagai pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, nyeleneh, dan tidak diambil oleh para ulama. Jadi pendapat itu tidak diambil ya oleh ulama. Nah, ditinggalkan oleh para ulama sehingga dianggap ya karena dianggap ganjil. Nah, ini kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Jadi kesimpulannya yang benar waktu sahur berlangsung sampai batas waktu terbitnya fajar shadiq, fajar asli. Jika telah diketahui yakin akan terbitnya fajar, sahur harus dihentikan. Tidak boleh diteruskan sama sekali. Jika mendengar adzan yang muadzinnya adzan berdasarkan
pengetahuan pasti, yakin akan terbitnya fajar, karena dia bisa melihat fajar secara langsung dengan matanya, mendengar adzan itu harus berhenti, tidak boleh lanjut sama sekali. Nah, bagaimana jika adzan itu disandarkan bukan pada pengetahuan pasti? Jadi muadzinnya adzan subuh bukan berdasarkan pengetahuan pasti. Dia tidak melihat fajar, dia tidak bisa melihat fajar. Dia hanya berdasarkan dugaan kuat bahwa telah terbit fajar. Ya, yaitu berdasarkan jadwal waktu sholat. Ya, yang itu berdasarkan perhitungan. Ya, berdasarkan perhitungan hisab. Nah, bagaimana jika itu yang terjadi? Nah, ini dibahas pada masalah pertama. Jika anggapan terbitnya fajar didasarkan pada dugaan kuat, dzan rajih, apakah diperbolehkan melanjutkan sahur saat itu atau tidak? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, hampir ya seluruh daerah, yakni kebanyakan wilayah, nah, tidak memungkinkan untuk melihat terbitnya fajar, kan begitu? Nah, kita yang di Jawa ini misalnya, ya, tidak memungkinkan untuk melihat terbitnya fajar. Nah, terhalangi oleh gunung, terhalangi oleh, ya, toh kalau tidak terhalangi oleh gunung, tetapi di sana ada bias cahaya lampu arah memandang ke timur, ke tempat terbitnya fajar, dihalangi oleh bias-bias cahaya lampu. Nah, sehingga sulit. Nah, oleh karena itu amalan kaum muslimin di negeri ini, di tempat-tempat yang seperti ini, yang tidak memungkinkan melihat langsung terbitnya fajar, tidak memungkinkan untuk memastikan dengan pengetahuan pasti, tidak mungkin untuk melihat, mereka bersandar kepada jadwal waktu sholat yang itu berdasarkan perhitungan, ya, hisab. Itu yang mampu dilakukan. Itu yang mampu dilakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, ya, daripada tidak bersandar dengan itu, terus sandarannya apa adanya? Hah? Apa terus yang mau dijadikan sandaran adzan kalau juga tidak mengikuti itu? Hah? Nah, nanti pertanyaannya nanti. Ya. Jadi Anda menyampaikan ini untuk menggambarkan, untuk menerangkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar. Nah, hanya saja tentunya selektif, ya, karena ijtihad, ya, hasil ijtihad orang-orang yang ahli di bidang itu, ya, dalam menetapkan jadwal-jadwal itu, jadwal waktu itu berbeda-beda hasil ijtihadnya. Jadi dipilih yang paling tepat, dipilih yang terkuat, yang terbaik. Nah, itu yang mampu dilakukan. Karena kita tidak mampu melihatnya secara langsung. Kalau kita juga tidak bersandar dengan itu, apa terus yang akan kita jadikan sebagai sandaran untuk adzan subuh? Nah, dengan demikian terkait dengan ini, jika kita mendengar adzan, ya, muadzin yang berpatokan dengan ini tadi, ya, apakah kita masih bisa melanjutkan sahur atau tidak? Karena itu bukan sesuatu yang meyakinkan, ya, itu tidak pasti, hanya dugaan kuat. Nah, kami katakan di sini pendapat yang benar diperbolehkan melanjutkan sahur saat itu. Masih boleh. Alasannya terbitnya fajar belum diketahui secara pasti, secara yakin, sehingga tidak cukup untuk menggeser hukum asal yang meyakinkan bahwa waktu malam masih berlangsung. Jadi tetap berlanjutnya waktu malam adalah hukum asal yang meyakinkan dan wajib diamalkan. Hal ini tidak bisa digeser hanya dengan dugaan kuat terbitnya fajar yang tidak pasti. Ya. Namun, untuk berhati-hati, sebaiknya menghentikan sahur saat itu. Ini adalah pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Jadi Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin berfatwa boleh tetap melanjutkan makan sahur. Ya. Karena itu bukan sesuatu yang pasti. Tetapi yang hati-hati, kalau mau berhati-hati, ya, hentikan.
Jadi sebaiknya dihentikan untuk berhati-hati. Nah, ya. Oleh karena itu ketika keduanya yaitu Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ditanya dengan pertanyaan, jika seseorang mendengar adzan fajar, apa hukumnya melanjutkan sahur ketika itu? Ya. Beliau menjawab, yakni keduanya menjawab, jika diketahui bahwa muadzin, petugas adzan itu tidak mengumandangkan adzan melainkan berdasarkan pengetahuan pasti yang bersifat yakin terhadap terbitnya fajar, yakni dia mengetahui, ya karena melihat, ya. Karena melihat sendiri atau ada orang lain yang bertugas melihatnya, memungkinkan dari tempat itu untuk melihat, kemudian dia dikabari oleh orang yang melihat itu, dan orang ini adil, ya. Nah, adil, istiqomah agamanya, sehingga dipercaya beritanya, memberitakan kepadanya. Nah, oh sekarang terbit fajar. Kemudian dia pun adzan. Nah, berarti yakin. Ya. Jika demikian, wajib untuk menghentikan sahur saat mendengar adzannya. Adapun jika muadzin tersebut mengumandangkan adzan hanya berdasarkan dugaan kuat dan tidak sampai pada tingkatan pasti, yakin, karena hanya bersandarkan kepada jadwal waktu sholat yang dikenal, boleh baginya melanjutkan makan dan minum hingga muadzin selesai dari adzannya. Namun yang lebih hati-hati adalah menghentikan sahur saat itu juga jika muadzin tersebut bersungguh-sungguh menjaga ketepatan jamnya dan berhati-hati dalam pelaksanaan waktu adzannya. Ya, ini fatwa keduanya. Nah, jadi terkait dengan ini ada hal yang juga butuh diperhatikan. Nah, jadi pilih, ya, di antara muadzin-muadzin yang ada di masjid yang akan dijadikan patokan, pilih muadzin yang memang amanah dan betul-betul berhati-hati. Jadi muadzin ini menggunakan jam yang jamnya ini tepat waktu. Ya, baik jam dinding ada di masjid itu yang selalu diperhatikan, ya, selalu diperhatikan sehingga betul-betul tepat waktu, ya, dan dia muadzin ini betul-betul menjaga waktu dan dia tepat, ya, adanya sesuai dengan jadwal yang ada dan sesuai dengan patokan jam yang tepat tadi. Ada sebagian muadzin asal-asalan, sudah jamnya jam telat misalnya, ya, atau jamnya jam yang bukan jam yang tepat begitu. Nah, ya, jamnya lambat atau terlalu cepat, ya, atau ya dia tidak begitu berhati-hati. Nah, hal yang seperti ini, ya, jangan dijadikan patokan. Jadi pilih di antara muadzin, ya, di sekeliling kita, karena banyak masjid. Nah, kalau kita berada di tempat yang di situ tidak ada ma'had Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kita yang tinggal di sekitar ma'had Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah nikmah. Ya. Karena dibimbing oleh asatidzah, na'am jazakumullah khair. Mereka tentunya memperhatikan hal ini. Nah, ya, betul-betul diperhatikan hal ini, ya, agar betul-betul tepat. Nah, namun kita yang hidup tinggal di sekitar masyarakat, yang ada adalah masjid-masjid kaum muslimin. Nah, banyak muadzin, ya, dan terkadang beda-beda adzannya itu. Nah, itu disebabkan apa yang diantaranya apa yang kami sebutkan tadi. Jadi pilih yang paling, ya, tepat di antara mereka. Nah, baik. Nah, setelah kita mengetahui ini, bagaimana jika diketahui setelahnya bahwa ternyata ia telah melanjutkan makan sahurnya setelah terbit fajar? Nah, karena tadi adzannya hanya berdasarkan dugaan kuat. Kemudian berdasarkan apa yang kita telah dengar, boleh tetap melanjutkan sampai selesai adzan. Jadi kata Ibnu Baz dan Al-Utsaimin, fatwa kedua yang telah kita dengar tadi mengatakan boleh melanjutkan sampai selesai adzan muadzin tersebut. Nah, kalau mau berhati-hati ketika mendengarnya berhenti. Nah, tetapi kalau mau melanjutkan sampai selesai adzan boleh. Nah,
Jika itu dilakukan dan ternyata diketahui setelah itu bahwa ia telah melanjutkan makan sahur setelah terbit fajar, ya, apakah ia terkena kewajiban melakukan qada puasa atau tidak? Ini diperselisihkan oleh ulama. Al-Utsaimin rahimahullah dengan tegas mengatakan bahwa orang itu telah melaksanakan kewajiban orang itu, ya, karena telah melaksanakan kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak berkewajiban melakukan qada puasa. Ya, dia mendapat udzur karena ketidaktahuannya akan keadaan sesungguhnya. Ya. Ini pendapat yang benar dalam masalah ini. Nah, ya. Masalah kedua, apakah diperbolehkan bagi orang yang meragukan terbitnya fajar melanjutkan sahurnya atau tidak? Ya. Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang benar diperbolehkan melanjutkan sahurnya karena terbitnya fajar tidak didasarkan atas pengetahuan pasti yang bersifat yakin. Jadi kalau ragu, sudah kita dengar sebelumnya ya, yang dimaksud dengan ragu perbandingannya ya seimbang. Ya, antara belum terbit atau sudah terbit. Nah, ragu. Ya, karena ragu boleh tetap melanjutkan sahur. Nah, karena terbitnya fajar di sini tidak didasarkan atas pengetahuan pasti yang bersifat yakin. Nah, jadi sama dengan pembahasan sebelumnya, jika ternyata karena ragu sehingga dia tetap saja makan sahur, kemudian setelah itu misalnya terungkap bahwa dia telah melanjutkan sahurnya ketika itu saat fajar telah terbit. Ya. Orang tersebut tidak terkena kewajiban melakukan qada puasa menurut pendapat yang rajih. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Utsaimin dan juga telah dinukil dari sekelompok ulama salaf. Ya. Yaitu dari kalangan sahabat dan pengikut mereka ya setelahnya. Nah, dan di sini kami sebutkan ada asar ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan tetap makan dan minum sahur ya selama seseorang ragu akan terbitnya fajar. Nah, dan asar semakna ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sebagai peringatan, halaman 222 ya, ada peringatan. Ada sebuah hadis yang seakan-akan menunjukkan bolehnya melanjutkan sahur sebatas makanan yang ada di tangan saat mendengar adzan subuh telah dikumandangkan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu' sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika seseorang di antara kalian mendengar adzan, sedangkan minuman masih di tangannya, janganlah ia meletakkan wadah itu hingga ia menunaikan kebutuhannya dari minuman itu. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Ya, Al-Wadi'i mensahihkannya dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Akan tetapi setelah itu Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i menyebutkan hadis ini dalam kitabnya yang berjudul Ahadits Mu'allah, yaitu kumpulan hadis-hadis yang memiliki illah cacat yang tersembunyi. Ya, dalam kitab itu Syekh Muqbil menukil pernyataan Abu Hatim Ar-Razi bahwa pada hadis tersebut, hadis Abu Hurairah tadi, terdapat illah, terdapat cacat. Dan yang benar riwayat itu, ya riwayat ini mauquf atas Abu Hurairah, yakni ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri. Nah, berdasarkan ini, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun sebagian ahli hadis mensahihkan. Anggaplah sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan. Ya. Apakah ini bisa dijadikan dalil mutlak ketika seseorang sedang makan sahur kemudian ya adzan dikumandangkan, dia boleh tetap melanjutkannya?
Nah, ini mutlak. Meskipun adzan muadzin itu adalah adzan yang bersandar dengan pengetahuan yang pasti, ya, jawabannya tidak. Kalau muadzin itu mengumandangkan adzan berdasarkan pengetahuan pasti, yakin dengan terbitnya fajar karena dia sendiri melihatnya, atau ada orang yang melihatnya, yang orang itu terpercaya, adil, kemudian beritakan kepadanya, ya, dan dia kemudian adzan berdasarkan itu, tidak boleh melanjutkannya. Sama sekali seperti yang kita pelajari sebelumnya. Meskipun ya gelas ini sudah di tangan seperti ini, dengar adzan, tidak boleh dilanjutkan, harus disimpan. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ya, hadis ini telah kita dengar diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan ini sabda Nabi SAW, ada yang mengatakan ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ini ucapan Abu Hurairah bukan hujjah. Yang kedua, anggaplah ini hadis dari Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana maknanya? Apakah maknanya? Ya, meskipun muadzin itu adzannya berdasarkan pengetahuan yang pasti, ya, atau apa makna hadis ini? Nah, kami terangkan di sini, kalaupun hadis ini dianggap sahih, cara memahaminya pun harus dibawa kepada pemahaman berikut ini. Yang pertama, menurut jumhur ulama, hadis ini berkenaan dengan orang yang makan sahur, lalu ia mendengar adzan pertama yang dikumandangkan sebelum terbit fajar. Hadisnya kan bunyinya, idza sami'a ahadukum an-nida, jika seseorang di antara kalian mendengar adzan, ya, mendengar adzan. Hadisnya bunyinya bukan jika seseorang di antara kalian mendengar adzan subuh. Sudah kita pelajari sebelumnya pada hadis Aisyah dan yang semakna dengannya bahwa ada dua adzan. Adzan pertama pada masa Nabi Rasulullah SAW, ya. Adzan yang pertama adalah adzan Bilal. Adzan ini bukan adzan subuh. Adzan untuk membangunkan orang yang tidur atau mengingatkan orang yang sedang qiyamul lail, ya, agar segera menutup dengan witir karena sudah hampir terbit fajar. Nah, adzan yang kedua itu yang merupakan adzan subuh, adzannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, sementara di sini bunyi hadisnya, jika seseorang di antara kalian mendengar adzan. Ya, jadi menurut jumhur ulama, maksud hadis ini, jika seseorang sedang asyik makan sahur, ya, kemudian mendengar adzan pertama, jangan terpengaruh. Nah, dan apa yang kita dengar dari hadis Aisyah dan semakna dengannya pada masa Rasulullah SAW, ya, ada dua adzan tadi, itu sunnah. Nah, dan alhamdulillah ini diamalkan di ma'had Ahlussunnah wal Jamaah. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Nah, hadis ini terkait dengan adzan pertama itu. Jika sedang asyik makan sahur kemudian mendengar adzan pertama, jangan terpengaruh. Ya, tetap saja melanjutkan makan sahur. Ya, apa yang sudah di tangan, apa yang sudah ada di hadapan kita itu tetap saja disantap. Karena itu baru adzan pertama. Ini makna hadis Abu Hurairah menurut jumhur ulama. Nah, yang kedua, makna yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah setelah menukil pendapat jumhur di atas, Al-Khattabi kemudian menyebutkan makna lain, kata beliau, atau maknanya bahwa ia mendengar adzan dalam keadaan meragukan akan terbitnya fajar. Misalnya langit ketika itu dalam keadaan mendung sehingga ia tidak bisa mengetahui secara pasti bahwa fajar telah terbit dengan berdasarkan adzan yang ada, karena tanda-tanda terbit fajar tidak terlihat. Seandainya tanda-tanda terbit fajar itu terlihat oleh muadzin, tentunya terlihat pula olehnya. Jadi adzan yang dia dengar itu meragukan bagi dia. Nah, artinya muadzin ini adzan dalam keadaan tidak bisa memastikan bahwa memang benar-benar telah terbit fajar. Nah, seandainya telah terbit fajar, ya, dia pun juga tahu seperti muadzin itu tahu. Nah, berarti itu bukan adzan yang didasarkan dengan apa? Pengetahuan yang pasti. Nah, oleh karena itu, ya tetap saja boleh makan dan minum. Nah, berdasarkan pendapat kedua ini,
Menerangkan di sini berdasarkan pendapat kedua ini, jika seseorang mendengar muadzin mengumandangkan adzan subuh, tetapi muadzin itu tidak mendasarkan pada pengetahuan pasti yang bersifat yakin akan terbitnya fajar, melainkan hanya berdasarkan dugaan kuat, ya, dugaan kuat kami beri catatan kaki, sebagaimana realitas yang terjadi pada masa kini. Keumuman kaum muslimin hanya bersandar pada jadwal waktu sholat dalam hal mengumandangkan adzan. Karena ketidakmungkinan untuk melihat langsung terbitnya fajar akibat adanya bias cahaya lampu-lampu. Kecuali kaum muslimin yang berada di pelosok yang jauh dan terbebas dari bias cahaya lampu-lampu. Nah, jika demikian, berdasarkan dugaan kuat, ya, dan muadzin itu benar-benar menjaga ketepatan jamnya dan bersikap hati-hati, dibolehkan bagi orang tersebut untuk tetap menyantap sebatas apa yang berada di tangannya, tidak lebih dari itu. Kalau mau mempraktekkan hadis tadi. Jika mau mempraktekkan hadis tadi, mengamalkan hadis tadi, ya, jika menganggap sahih bersama Syekh Al-Albani rahimahullah, tempat, ya, yakni cara mengamalkannya adalah apa yang kita dengar ini. Nah, tayyib. Di sini kami nukil halaman 225 kelanjutannya, ya. Syekh Al-Utsaimin menukilkan pada jalasat Ramadaniyah, ya, pada jalasat Ramadaniyah, bahwa sebagian ulama telah memberi keringanan tersebut, yakni membolehkan menyantap sebatas apa yang ada di tangan berdasarkan hadis ini, hadis Abu Hurairah. Namun Syekh Al-Utsaimin sendiri berpendapat bahwa yang lebih hati-hati adalah menghentikan makan dan minum saat itu, meskipun adzan itu hanya berdasarkan dugaan kuat akan terbitnya fajar. Nah, ya, yang jelas kalau muadzinnya adzannya berdasarkan pengetahuan pasti, yakin karena melihat langsung terbitnya fajar atau mendapat berita dari orang yang terpercaya bahwa dia telah melihat fajar, mendengar adzan itu tidak boleh lanjut, ya, seteguk pun. Harus berhenti berdasarkan dalil yang telah kita pelajari sebelumnya, karena batas akhir makan sahur adalah terbitnya fajar. Jadi kalau memang diketahui dengan pasti, dengan yakin, tidak boleh sama sekali, ya, dilanjutkan. Barakallahu fikum. Ya, peringatan halaman 226 kita lanjut sedikit untuk menyelesaikan, ya, tapi ini tinggal sedikit insyaallah. Halaman 226, ya, peringatan mengenai bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang, menetapkan adanya imsak, ya, menahan, yang itu belum masuk waktu sholat subuh, masih beberapa menit sebelum terbitnya fajar, sebelum, ya, masuknya waktu sholat subuh sudah ada peringatan imsak. Imsak artinya menahan, artinya berhenti makan sahur, artinya sudah mulai puasa, padahal belum terbit fajar. Nah, oleh karena itu diingkari oleh Al-Utsaimin rahimahullah pada masa ini. Pada masa lalu telah diingkari oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Supaya kami, ya, sampaikan di sini. Terakhir, adab-adab berbuka puasa. Ya, dalam hal ini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahur." Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma kering. Jika ia tidak mendapati kurma kering, hendaknya ia berbuka dengan minum air, karena air itu suci lagi menyucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Hadis ini pada awalnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, namun kemudian beliau meralatnya, rujuk, dan kemudian menyatakan hadis ini dhaif dalam beberapa kitab, Al-Irwa Al-Ghalil dan yang lainnya yang kami sebutkan di sini. Nah, jadi hadis ini dhaif karena pada sanadnya ada seorang wanita, rawi wanita bernama Ar-Rabbab bintu Sulai', yang kesimpulannya Ar-Rabbab bintu Sulai' ini majhulah, tidak dikenal. Jadi riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan tidak ada syahid penguat yang menguatkan hadis ini. Nah, yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ini adalah amalan. Ya, kalau sabda tidak ada yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah amalan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hadis Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa dengan makan beberapa buah kurma segar sebelum menunaikan salat maghrib. Jika tidak ada kurma segar, beliau berbuka dengan memakan beberapa buah kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Ya, ini yang sabit dari Rasulullah SAW, yaitu amalan beliau. Jadi afdolnya berbuka sebelum maghrib dengan apa? Sebelum sholat maghrib, berbuka sebelum sholat maghrib, yakni ketika telah masuk waktu maghrib, terbenam matahari, waktu berbuka, sebelum sholat maghrib berbuka dengan apa? Kurma segar. Ya, kurma segar, rutop namanya. Ya masih segar itu, ya masih berair. Ya, jika itu tidak punya, berbuka dengan tamar, ya dengan kurma kering yang sudah kering, ya kurma yang kita kenal dengan nama kurma di negeri ini. Nah, kalau itu juga tidak ada, berbuka dengan air. Nah, hukum ini hanya sunnah, ya tidak wajib. Pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan, pendapat yang syad, pendapat yang ganjil, seperti kata Ibnu Hajar. Kami nukil di sini, ya, yang mewajibkan harus berbuka puasa dengan kurma, yaitu Ibnu Hazm, pendapat itu ganjil, syad, ya keliru, tidak bisa diambil. Nah, yang benar pendapat jumhur ulama bahwa itu hanya sunnah, mustahab, afdal, itu lebih utama. Nah, jika tidak melakukan itu tidak apa-apa. Nah, tidak berdosa. Baik. Kemudian masalah pertama, apa yang harus dilakukan jika tidak memiliki apapun untuk berbuka puasa? Di sini disebutkan keterangan Al-Utsaimin rahimahullah, jika memang tidak ada apa-apa ketika itu, jika dia berada di suatu tempat mau berbuka, terbenam matahari masuk waktu maghrib, tidak ada air, tidak ada sesuatu pun makanan. Nah, apa yang dilakukan? Kata Al-Utsaimin, cukup baginya meniatkan berbuka puasa dalam kalbunya. Niatkan berbuka puasa dalam kalbunya. Setelah itu, ya, jika dia kemudian menemukan minuman atau makanan, dia kemudian menyantapnya. Nah, ada pun yang disebut kalau sebagian orang awam, ya katanya kalau kamu tidak punya sesuatu untuk berbuka, gigit jarimu dan hisap. Nah, atau ludahi pakaianmu, kemudian ya kamu jilat, hisap ludah itu. Ini tidak benar, kata Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, tidak ada asalnya seperti ini. Jadi cukup meniatkan saja. Masalah kedua, apakah disyariatkan membaca zikir atau doa tertentu ketika berbuka puasa? Berdasarkan dalil secara umum, orang yang berbuka puasa disyariatkan untuk membaca bismillah. Ya, jadi yang benar, bismillah. Tidak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Yang benar, bismillah. Ya, cukup bismillah. Tanpa dilanjutkan ar-Rahmanir-Rahim. Nah, serta membaca alhamdulillah seusai makan atau minum. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, selain ini terdapat pula beberapa hadis tentang bacaan tertentu yang diucapkan ketika seseorang telah berbuka puasa. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka puasa. Kami mengartikan, menafsirkan hadis ini, jika telah berbuka puasa, keterangannya bisa dilihat pada catatan kaki. Ya. Nah, nukilan dari para ulama, ya, dalam kitab-kitab mereka yang menafsirkan demikian, bahwa makna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka puasa. Artinya, ya, praktik mengamalkan hadis ini, bacaan ini, ya, doa ini adalah ketika telah berbuka, bukan sebelum berbuka. Yaitu Nabi alaihi wasallam jika telah berbuka puasa, membaca dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahala berpuasa jika Allah menghendaki. Hadis ini riwayat Abu Daud
An-Nasai dan yang lainnya dinyatakan hasan oleh Ad-Darqutni, Ibnu Hajar dan Al-Albani. Nah, lengkapnya keterangan yang merinci lihat di catatan berdasarkan hadis Ibnu Umar ini. Penempatannya kapan? Jadi ketika tiba waktu berbuka, bismillah, dan berbuka. Nah, ya. Setelah berbuka, kemudian baca dhahabad dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, sambil lanjut misalnya, sambil lanjut makan, ya. Selesai, dianggap selesai tuntas, baca alhamdulillah. Nah, doa setelah makan. Nah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, tinggal satu masalah bisa dilanjutkan. Sedikit. Hah? Nanggung ya. Hadits yang kedua, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membaca jika telah berbuka, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, wahai Allah, karenamu kami berpuasa dan dengan rezeki darimu kami berbuka puasa. Wahai Allah, terimalah amal ini dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sama dengan hadits sebelumnya, yaitu riwayat ini maknanya adalah ketika Nabi alaihi wasallam telah berbuka, membaca ini. Namun hadits ini lemah. Diterangkan ya oleh Al-Albani rahimahullah, rinciannya bisa dilihat di buku ini. Kesimpulannya hadits ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi doa ini, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna dan seterusnya, bukan sunnah untuk dibaca setelah berbuka. Karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tayyib, Nabi SAW penisbatan bahwa Nabi SAW membacanya itu tidak benar riwayatnya. Tetapi, ya, seperti kata Al-Utsaimin rahimahullah, kami terangkan pada halaman 232, seperti kata Al-Utsaimin rahimahullah dan kata Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, boleh membacanya karena itu doa yang bagus. Yang penting dibaca tidak dengan keyakinan bahwa ini sunnah. Ya, dibaca saja tidak apa-apa karena itu doa. Nah, ya, berdoa, mengharap agar Allah SWT mengabulkannya. Tapi jangan diyakini bahwa itu sunnah yang disunnahkan dibaca ya setelah berbuka puasa, karena riwayat ini tidak benar. Difahami? Nah, masalah yang terakhir di sini yang menutup bab ini adalah disunnahkannya memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Terdapat keutamaan ya bagi orang yang menyiapkan makanan dan minuman untuk ya berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a." Barang siapa memberi makan atau untuk berbuka puasa, barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala senilai dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah, utamanya besar. Hadits ini riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, menyatakan sahih oleh Tirmidzi, ya juga Syekh Al-Albani menyatakannya berderajat sahih. Makna hadits ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud ya dengan hadits ini adalah membuat kenyang orang yang berpuasa. Jadi menyiapkan hidangan yang akan mengenyangkan orang yang berpuasa. Ya, dia akan mendapatkan ya pahala semisal dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, alhamdulillah. Dan demikian kita selesai dari bab ini. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhol wa jazakumullah khairan.